Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, kita ketemu lagi di sini ya. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk kalian Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kita lihat situasi kedepannya untuk kalian apa. Ingat, karena ini general reading ya, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Tidak harus resonate dengan semua orang, oke? Jangan dipaksakan, please. Dan di sini kita ya melihat energi saat ini, lalu ini adalah analisa untuk melihat potensi ke depannya. Tapi ingat, semua masih dinamis, bergantung dari pikiran dan langkah orang itu sendiri ya. Kita langsung menuju ke pembacaannya untuk Virgo. Aku melihat di sini ada energi Taurus, Leo, Aquarius, Scorpio ya. Selain Virgo jelas ya. Terus ada Libra. Ada Pisces. Oke, aku pikir itu ya. Ada Aries juga sih ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Virgo, kalau aku lihat yang akan datang menghampiri kalian ya, itu cinta. Buat yang menanti cinta ya, maksudnya menanti cinta dari orang lain gitu ya, karena kalian juga pasti harus mencintai diri kalian ya, mencintai diri kalian dulu lah ya gitu. Nah, aku melihat di sini akan ada cinta yang datang menghampiri kalian ya. Ace of Cups ya. Setelah kalian berhasil move on, ya ada cinta yang mendekat sih kalau aku lihat di sini ya. Aku sih melihat ini orang baru kebanyakan ya. Tapi kalau ada orang lama yang kembali ke kalian ya, mungkin itu akan jadi salah satu pilihan gitu. Tapi ya intinya kayaknya. Kalau aku lihat sih kebanyakan orang baru ya, cinta baru. Di sini ada Two of Wands ya, Two of Cups. Kedatangan cinta baru atau arah cinta kalian ini arah cinta. Iya, ada perubahan gitu. Itu yang kulihat di sini ya untuk kalian Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Gitu. Ada keadaan yang berubah di love life kalian ya. Seperti itu. Pertama, ya oke lah, ini kan general reading jadi bisa ada beberapa potensi ya. Pertama, mungkin kebanyakan ini yang aku lihat itu adalah pilihan lain, yaitu orang baru itu ya. Jadi haluan ada yang berubah nih. Kedua, mungkin masih berkutat dengan orang yang sudah ada atau yang sudah pernah ada gitu. Tapi arahnya mulai berubah. Kalau sebelumnya stagnan seperti diam di tempat ya, seperti membeku di posisinya masing-masing. Nah, di sini tiba-tiba ada yang berubah nih. Ada yang menghampiri, ada yang datang, ada yang mendekat, kira-kira gitu. Oke? Ada komunikasi yang akan datang untuk kalian. Oh, oke. Sebagian juga ada komunikasi dari orang yang sudah ada ya. Orang yang sudah ada itu yang ya pernah dekat sama kalian atau pernah menjalin hubungan sama kalian. Bisa jadi ada komunikasi dari orang lama juga di sini ya. Dan aku melihat di sini kalian menjadi sosok yang cukup kuat gitu ya, karena terbiasa handle banyak masalah, menyelesaikan banyak masalah gitu kan, menghadapi dengan berani gitu kan. Jadi bukan lari tapi menghadapi. Nah, itu akhirnya menempa kalian menjadi sosok yang kuat. Dan ini ada kaitannya dengan ya ini Oracle cards ini ya, Life as We Know It Oracle gitu. Ini juga keluar di Taurus, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ini Oracle cards buatan aku. Sama, Taurus juga tadi keluar kartu ini ya. To be old and wise, you must first be young and stupid ya. Jadi sebelum seseorang itu menjadi tua dan bijaksana, memang mereka pasti pernah muda dan pernah melakukan kesalahan gitu kan. Oke, aku bacakan pesannya lagi kali ya. Pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu? Kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. Nah, aku melihat ini kayak gini. Mungkin ada yang kalian sesali gitu loh. Aduh, kenapa sih dulu kayak gitu. Aduh, kenapa sih kok dulu gue tuh nggak kepikiran yang seperti yang saat ini gitu loh. Kalian nggak bisa ya itu tadi, kalian nggak bisa menuntut diri kalian kalian tidak bisa menuntut diri kalian 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu gitu kan, bisa berpikir seperti kalian di saat ini. Karena toh ya kalian bisa berpikir seperti saat ini itu kan karena ada pendahulunya yang membuat kalian jadi mengarah ke pemikiran yang saat ini ada di
diri kalian gitu loh. Kalian bisa jadi seperti ini ya memang tidak lepas dari sorry ya, mungkin ini nggak enak didengar, tapi kalian jadi seperti ini itu memang tidak lepas dari kekecewaan yang pernah kalian lalui, ya kan? Hal yang kalian anggap bodoh yang sudah kalian lakukan, gitu kan? Penyesalan kalian, gitu. Ya karena itu semua hal-hal nggak enak itu akhirnya mengantarkan kalian menjadi seperti ini, gitu. Tapi ya kita juga nggak bisa membenarkan segala hal yang nggak enak ya, sorry. Maksudnya bukan membenarkan atau menyalahkan. Semua itu kembali sama diri kita, ya. Orang diberi kenikmatan itu mungkin apa ya, jadinya juga berbeda. Maksudnya gimana ya aku menjelaskannya. Jadi gini, semua itu memang betul kembali sama orangnya masing-masing, ya. Tidak peduli yang datang ke dia itu sebelumnya adalah kebahagiaan atau musibah atau ujian gitu loh. Karena orang dikasih kebahagiaan mungkin apa ya, penangkapannya bisa beda-beda gitu loh. Ada mungkin yang dapat kebahagiaan terus dia congkak gitu kan, congkak gitu kan, atau sombong ya. Congkak sama sombong bedanya apa ya? Ya sama lah ya kira-kira gitu. Tapi gimana ya? Ya gitu. Kayak orang dapat rezeki dapat durian runtuh gitu. Pasti menyikapinya beda-beda kan tiap orang. Jadi semua itu kembali sama orangnya. Ada orang yang menyisihkan untuk dibagi dengan yang lain gitu kan, yang sekiranya membutuhkan gitu. Terus disimpan untuk dirinya sendiri, ditabung, ada yang kayak gitu. Tapi manajemennya beda kali ya. Manajemen untuk hidupnya beda. Bagaimana mereka merespon itu beda gitu. Ada juga yang mau foya-foya aja sampai habis gitu kan juga. Ya ada yang kayak gitu loh. Tapi yang foya-foya itu nanti kalau udah terpuruk, nah dia akhirnya dapat tamparan keras di situ. Kembali ke tamparan keras, kembali ke situasi yang nggak enak lah. Itu pun responnya di tiap orang beda, gitu kan. Ada orang yang oke lah masa lalunya nggak enak, tapi ada yang akhirnya jadi orang yang dia jadi orang yang tangguh, dia jadi orang yang justru tempaan itu membuat dia itu lebih baik gitu loh, karena dia mikir dan dia belajar. Tapi ada orang yang masa lalunya nggak enak, terus dia tetap terjebak di situasi yang nggak enak, malah lebih buruk gitu. Ngerti ya maksudnya? Contohnya kayak gimana ya? Contohnya adalah oke lah, broken home ya. Tiap orang itu pasti, kita nggak bisa mengeneralisasi bahasanya. Kita tuh nggak bisa menyamakan semua orang, itu jelas kan, ya kan, ya. Ada beberapa orang yang backgroundnya mereka adalah broken home gitu, tapi dari mereka yang punya background broken home itu ada yang jadi Queen of Pentacles, ya kan. Ada orang yang ya dia jadi orang yang lebih bijaksana karena belajar dari apa yang sudah terjadi, walaupun mungkin itu kesalahan mungkin bukan dari dia gitu ya, tapi dia merasakan gak enaknya gitu. Tapi dia belajar dari situ, akhirnya dia jadi pribadi yang kuat, dia mungkin bisa jadi jauh lebih baik karena tempaan itu. Tapi bukan berarti karena itu semua orang disuruh jadi broken home dong ya, karena gak semua orang broken home bisa survive gitu loh. Jadi tidak semua orang bisa survive dari rasa sakit itu gitu loh. Gitu, ngerti kan? Itu yang maksud aku. Bukan berarti juga kita harus apa ya, kayak apa ya, kayak mensyukuri yang tidak enak juga sih. Tapi mensyukuri karena orang itu masih bertahan sampai titik itu, iya disyukuri itu. Tapi bukan berarti mendukung hal-hal yang tidak enaknya ya gitu. Ya nggak didukung hal-hal yang tidak enaknya gitu ya. Kalau dia punya masa lalu yang nggak enak ya, kita sih nggak mensyukuri yang nggak enak itu, kita tidak mendukung hal yang tidak enak itu. Tetapi kalau orang itu bisa survive, bisa jadi Queen of Pentacles di sini, bisa jadi orang yang kuat gitu kan, orang yang bisa membawa hidupnya jauh lebih baik, kita mensyukuri itunya, kekuatannya gitu kan. Gitu. Bukan hal buruknya, tapi
positif yang bisa positif yang akhirnya dia miliki gitu. Tapi ya memang sedih sih kalau melihat backgroundnya gitu misalkan ya. Tapi ya mensyukuri hal positifnya ya gitu lah intinya. Ya oke, itu balik lagi, semua orang yang merasakan rasa sakit itu belum tentu survive, ya kan? Ya kayak orang kena corona aja, ada yang survive, hidup ya kan, kuat gitu kan. Tapi ada yang nggak survive seperti itu gitu. Oke. Nah, aku melihat di sini kalian survive gitu ya. Kalian jadi orang yang tangguh, kuat gitu. Apapun masalah yang pernah kalian lalui di sini ya, bukan mensyukuri masalah itu, tapi mensyukuri kalian sudah bisa bertransformasi jadi Queen of Pentacles. Kalau aku lihat di sini sebagian dari kalian ini ke depannya itu kekuatan ekonomi itu mungkin bisa datang ke arah kalian ya. Terus selain komunikasi yang tadi aku sebut soal cinta gitu ya. Jadi kalau ada hal yang kalian sesali dari masa lalu ya, oke lah, namanya juga manusia ya. Manusia juga bisa sedih, bisa kecewa, bisa happy gitu. It's okay gitu ya. Ya udah disesali, ya mau gimana lagi, tapi ya yang penting jangan membiarkan kalian terus berendam di situ gitu loh. Di penyesalan itu gitu. Jangan terus-terusan stay di situ gitu. Ya, jadi kalau kalian tadi kan sebenarnya kita lagi ngomongin Seven of Swords ini ya. Jadi kalau ada hal yang kalian sesali ya itu tadi gitu, ya kan? Kalian juga nggak bisa menuntut kan. Dulu kalian bisa berpikir seperti sekarang. Justru kalian bisa berpikir seperti sekarang itu kan karena ada latar belakangnya. Ya hal itu yang pernah kalian sesali itu gitu. Itu kalau orang mau belajar ya gitu. Kayak orang ditipu, dia nggak mau belajar ya dia akan ditipu terus gitu. Tapi oke, gue ditipu, aduh nyesel banget sih, kenapa gue nggak mikir ini ya, kenapa gue nggak lebih berhati-hati. It's okay, yang penting kedepannya lo jangan sampai ditipu lagi, udah gitu aja gitu kan. Orang itu jadi super selektif, super hati-hati, super berusaha teliti gitu kan. Itu karena dia udah pernah ditipu gitu misalkan. Ya iya, jadi kalau orang itu menyalahkan dirinya, dulu bego banget sih gue, kenapa kok begini, it's okay, relax gitu. Karena ya ini ya, semua orang dulu pernah muda dan pernah melakukan kesalahan gitu ya. Justru kita nggak bisa menuntut kita itu udah kepikiran seperti yang saat ini, karena ya itu tadi, orang itu bisa kepikiran untuk teliti dan hati-hati karena dia pernah ditipu gitu kan misalkan. Jadi ya mungkin dulu belum pernah ditipu, jadi dia belum dapat perspektif itu gitu loh ya. Oke. Kemudian aku melihat di sini ada kesuksesan juga loh buat kalian ya. Ya bisa datang itu ya. Tadi kan aku bilang kekuatan ekonomi, yaitu kesuksesan di finansial dan happiness ini karena kalian sudah berusaha bahagia dulu dengan diri kalian. Sudah berusaha bahagia dulu dengan diri kalian. Lalu ada cinta yang datang menghampiri kalian ya. Jadi ini perbedaan antara sukses dan bahagia ya. Sukses itu adalah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bahagia itu adalah benar-benar menginginkan apa yang sudah kamu miliki gitu. Ya, orang berusaha bahagia kan. Bahagia itu bukan destinasi ya. Jadi kalau orang itu berpikir bahagia adalah destinasi ya, dia akan menunggu dan terus menunggu kapan gue bahagia gitu loh. Tapi kalau orang itu berpikir bahagia itu adalah saat ini, proses perjalanannya itu bagaimana dia berusaha bahagia walaupun tiap harinya tidak selalu mudah gitu kan. Ya baguslah, artinya dia gak harus menunggu untuk bahagia gitu kan. Tidak semua orang yang terlihat sukses merasa bahagia dalam hidupnya. Bisa saja seseorang hanya mengejar setiap hal untuk memenuhi obsesinya. Berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk sebuah kesuksesan. Karena kebahagiaan yang stabil dibangun dari mindset seseorang. Iya betul gitu kan. Ya jadi kalau aku lihat di sini, aku sih melihat yang seperti aku sampaikan tadi, yaitu kesuksesan dan kebahagiaan. Tapi mungkin sebagian dari kalian ada yang merasa seperti itu. Sepertinya gue punya banyak hal yang diinginkan orang, tapi kok gue merasa hampa ya. Jadi pesannya ya ini aja untuk kalian gitu ya. Dan mungkin akan datang jawaban buat kalian, yaitu ini kayaknya berkaitan dengan komunikasi kalian sama seseorang. Itu
Itulah ya untuk Virgo, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.